siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, di sini saya Vini Valentini Datu, NIM A1C221070 dari Prodi S1 Keperawatan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Megareski. Di sini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi jantung. Selamat menyaksikan. Pertama yaitu pengertian jantung. Di sini jantung merupakan sebuah organ tubuh manusia yang memiliki rongga serta berotot yang berperan dalam sistem peredaran darah manusia. Jantung kemudian memompa darah ke seluruh tubuh melalui kontraksi berirama dengan bantuan listrik, yang mana kemudian darah ini dipompa ke seluruh tubuh. Kandungan yang ada di dalam darah merupakan nutrisi dan oksigen yang berguna untuk kelangsungan hidup sel-sel yang ada pada tubuh. Kemudian apabila telah digunakan oleh sel-sel tersebut, darah itu dikembalikan lagi ke jantung dan begitu seterusnya. Kemudian di sini ada anatomi jantung. Jantung manusia merupakan jantung berongga yang memiliki 2 atrium dan 2 ventrikel. Jantung merupakan organ berotot yang mampu mendorong darah ke berbagai bagian tubuh. Jantung manusia berbentuk seperti kerucut dan berukuran sebesar kepalan tangan. Terletak di rongga dada sebelah kiri. Jantung dibungkus oleh suatu selaput yang disebut perikardium. Bentuk serta ukuran jantung. Jantung merupakan organ utama dalam sistem kardiovaskular. Jantung dibentuk oleh organ-organ muskular, apeks dan basis cordis, atrium kanan dan kiri, serta ventrikel kanan dan kiri. Ukuran jantung panjangnya kira-kira 12 cm, lebar 8-9 cm, serta tebal kira-kira 6 cm. Berat jantung sekitar 7-15 ons atau 200-425 gram, dan sedikit lebih besar dari kepalan tangan. Setiap harinya jantung berdetak 100 kali, dan dalam masa periode itu jantung memompa 2000 galon darah atau setara dengan 7.571 liter darah. Kemudian ada lapisan jantung. Jantung terdiri dari 3 lapisan dan masing-masing lapisan memiliki fungsi yang berbeda, diantaranya itu 1. Perikardium merupakan selaput-selaput yang mengitari jantung, terdiri atas 2 lapisan, yaitu perikardium parietalis atau lapisan luar yang melekat pada tulang dada dan selaput paru, perikardium visceralis atau lapisan permukaan jantung yang disebut epikardium. Di antara kedua lapisan di atas terdapat 50 cc cairan perikardium yang berfungsi sebagai pelumnas agar tidak terjadinya gesekan antara perikardium dan epikardium yang timbul akibat gerak jantung saat memompa. Kedua, miokardium merupakan lapisan tengah atau lapisan inti dari jantung dan paling tebal serta terdiri dari otot-otot jantung. Fungsinya ialah kontraksi jantung. Yang ketiga, endokardium merupakan lapisan terluar yang terdiri dari jaringan endotel. Ruang dalam jantung dibagi menjadi 4, yaitu atrium dextra, ventrikel dextra, atrium sinistra, dan ventrikel sinistra. Atrium kanan yang berdinding tipis ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan darah dan sebagai penyalur darah dari vena-vena sirkulasi sistemik yang mengalir ke ventrikel kanan. Darah yang berasal dari pembuluh vena cava superior dan vena cava inferior masuk ke atrium kanan. Ventrikel dextra tebal dinding ventrikel kanan hanya 1/3 dari dinding ventrikel kiri, karena beban kerja ventrikel kanan jauh lebih rendah dari ventrikel sinistra. Atrium sinistra atau kiri menerima darah teroksigenasi dari paru-paru melalui keempat vena pulmonalis. Sedangkan ventrikel sinistra pada saat kontraksi terkena ventrikel kiri meningkat sekitar 5 kali lebih tinggi daripada ventrikel kanan. Kemudian ada katup jantung. Ada 4 katup yang menjaga aliran darah mengalir ke satu arah, yaitu katup trikuspid, mengatur aliran darah antara serambi kanan dan bilik kanan. Kemudian katup pulmonal mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Kemudian katup mitral mengalirkan darah yang kaya oksigen
dari paru-paru mengalir dari serambi kiri ke bilik kiri. Dan terakhir katup aorta membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen dari bilik kiri ke aorta atau arteri terbesar pada tubuh. Kemudian di sini ada otot jantung. Otot jantung merupakan gabungan dari otot lurik dan otot polos yang berbentuk silindris dan memiliki garis terang serta gelap. Pengamatan secara saksama menggunakan mikroskop, maka akan tampak otot ini memiliki banyak inti sel yang berada pada bagian tengahnya. Otot dalam jantung bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung merupakan otot terkuat karena mampu bekerja terus-menerus sepanjang waktu tanpa istirahat untuk memompa darah. Jika otot ini berhenti bekerja, maka sistem peredaran darah akan terhenti sehingga terjadi kematian. Pada saat ini otot jantung ini terdapat siklus jantung, yakni urutan kejadian yang terjadi saat jantung berdetak. Berikut dua fase siklus jantung, yaitu sistol. Jaringan otot jantung berkontraksi untuk memompa darah keluar dari ventrikel, dan diastol, otot jantung rileks yang terjadi pada saat pengisian darah pada jantung. Tekanan darah meningkat pada arteri utama selama sistol ventrikel dan menurun selama diastol ventrikel. Hal ini menyebabkan dua angka yang terkait dengan tekanan darah. Kemudian fungsi jantung. Jantung berfungsi sebagai pompa yang berperan memompa cairan darah sebagai pelarut zat-zat yang diedarkan dapat mengalir melalui pembuluh darah atau vasa menuju ke seluruh jaringan tubuh dan membawa sisa-sisa metabolisme dari jaringan ke jantung. Nah, cara kerja jantung yaitu serambi kanan menerima darah dengan kadar oksigen rendah dari seluruh tubuh melalui vena cava, kemudian memompanya ke bilik kanan. Darah dari bilik kanan dipompa keluar jantung menuju ke paru-paru untuk pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Darah yang sudah kaya akan oksigen dipompa masuk ke serambi kiri melalui vena pulmonalis dan selanjutnya dipompa ke bilik kiri. Bilik kiri kemudian memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh melalui aorta. Di sini ada sirkulasi jantung, di mana peredaran darah besar adalah sirkulasi peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Proses sirkulasi peredaran besar berawal dari jantung atau bilik kiri yang memompa darah lalu mengalirkan darah bersih ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung atau serambi kanan. Darah yang dipompa dari jantung dan dialirkan ke seluruh tubuh mengandung oksigen dan nutrisi. Dengan kata lain, darah yang dipompa merupakan darah bersih, sementara darah yang berasal dari seluruh tubuh yang kembali ke jantung adalah darah kotor karena membawa zat sisa metabolisme tubuh dan karbon dioksida. Ada masalah yang sering muncul pada jantung, yaitu pertama penyakit jantung koroner, yang kedua serangan jantung, yang ketiga aritmia, yang keempat gagal jantung, yang kelima penyakit jantung bawaan, dan yang keenam penyakit katup jantung. Dan terima kasih.